Tama mengangguk, dan berkata lagi, jika tidak dapat dihindari untuk muncul di mata dunia luar, ingatlah untuk memakai celana panjang dan stoking sebanyak mungkin. Jika dunia luar ragu, Anda akan menyatakan bahwa Anda telah memilih produk yang dibuat khusus. Tungkai palsu berteknologi tinggi, dan telah menjalani pelatihan rehabilitasi profesional. Keduanya langsung setuju serempak. Tama melihat waktu saat ini, hampir setengah jam sebelum waktu makan malam yang dijadwalkan. Maka dia berkata kepada mereka berdua, kalian berdua baru saja pulih, dan kalian pasti bersemangat untuk berjalan-jalan. Benar, keduanya saling memandang dan tidak berani menjawab untuk sementara waktu. Bahkan, mereka berdua bahkan ingin keluar dan berlari setengah maraton untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Namun, bagaimanapun juga, Tama baru saja berkata, biarkan mereka mencoba untuk tidak mengekspos, mereka secara alami tidak berani mengatakan apa yang mereka pikirkan. Tama secara alami tahu apa yang mereka takutkan untuk mengungkapkannya, jadi dia tersenyum dan berkata, ini New York, bukan Tokyo, dan ini sudah larut. Selama Anda memakai masker, saya yakin tidak ada yang akan mengenalimu. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke jendela ruang tamu dan berkata, di seberang hotel adalah Central Park yang terkenal di New York. Pemandangan di sini indah dan lingkungannya tenang. Sangat cocok untuk jalan-jalan atau jogging. Menurutku, lebih baik berjalan-jalan sebelum waktu perjamuan. Di bawah jendela dari lantai ke langit-langit ada nuansa hijau besar dan danau. Itu ratusan hektar Central Park di Manhattan. Ketika Ito, Yuhiko dan Tanaka mendengar ini, mereka secara alami bersemangat. Ito Yuhiko setuju hampir tanpa ragu, dan berkata dengan penuh semangat, usulan Tuan Renza sangat bagus. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Tuan Renza, alasan mengapa Anda menyiapkan pakaian olahraga untuk kami adalah karena Anda ingin kami jalan-jalan, kan? Ya, Tama tersenyum sedikit, lalu menatap Nanako, dan berkata dengan nada meminta maaf, Nanako, aku tidak memikirkanmu saat menyiapkan pakaian olahraga. Aku benar-benar tidak menyangka kamu datang ke sini mengenakan kimono. Nanako mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Aku tidak hanya memakai kimono, tapi aku juga tidak membawa baju ganti. Raya, yang terdiam beberapa saat, berbicara dengan cepat, Nona Ito, saya punya pakaian dalam sekali pakai. Jika Anda membutuhkannya, saya akan memberi Anda satu set dulu, tapi saya benar-benar tidak bisa membantumu dengan pakaian olahraga. Nanako tersenyum penuh terima kasih dan berkata, terima kasih, Nona Sucipto, pakaian dalam sudah cukup. Setelah mengatakan itu, dia menatap Tama dan bertanya dengan wajah memerah, Tuan Renza, jika aku memakai ini untuk berjalan-jalan denganmu, apakah kamu akan membenciku? Tama sedikit terkejut, lalu berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak. Nanako tersenyum malu-malu, memperlihatkan dua gigi harimau kecil dan dua lesung pipit yang dangkal, lalu berkata kepadanya, jika itu masalahnya, maka aku akan memakai pakaian ini bersamamu. Ayo pergi ke Central Park bersama. Ito, Yuhiko dan Tanaka berjalan di jalan setapak taman mengenakan masker. Keduanya mulai berjalan dengan kecepatan normal, tetapi sebelum mereka mengambil beberapa langkah, mereka secara tidak sadar berjalan lebih cepat, dan pada akhirnya, itu seperti jalan cepat, meninggalkan Tama dan Nanako di belakang. Nanako, yang mengenakan kimono, mengabaikan tatapan terkejut orang-orang yang lewat, berjalan di samping Tama tanpa tergesa-gesa, menatap punggung ayahnya dan Tanaka, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Renza, ayah, dan Tanaka sepertinya bersaing. Betulkah? Melihat mereka berdua berjalan semakin jauh, Tama tidak bisa menahan tawa. Mungkinkah mereka berjalan lebih cepat dari orang lain? Harus. Nanako mengerucutkan bibirnya dan berkata, kamu melihat ayah, dia tidak sabar untuk melompat satu langkah pada satu waktu.
Setelah berbicara, dia mencoba beberapa langkah di tempat. Setiap kali dia mengambil satu kaki terlebih dahulu, dan kemudian melompat sedikit setelah mengambil langkah. Jadi dia memiliki ritme langkah demi langkah yang ceria. Tama melihat sosoknya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Kami menyebut jalan seperti ini sebagai jongkok. Nanako itu berbalik dan bertanya pada Tama dengan rasa ingin tahu, apakah dia yang tidak akan jongkok terlalu lama? Apakah kamu tidak melompat? Tama mencibir, ya, tapi apa yang kamu katakan agak kurang beruntung. Nanako menjulurkan lidahnya, tersenyum cerah, dan berkata, dengan Tuan Renza, setiap kali saya beruntung, itu tidak akan sial. Setelah berbicara, dia bertanya kepadanya, ngomong-ngomong Tuan Renza, setiap kali melihat saya, Anda harus membantu saya atau membantu keluarga saya menyelesaikan masalah. Itu pasti menjengkelkan. Tama tersenyum dan berkata, bagaimana bisa? Kenapa kamu menanyakan itu? Nanako berkata dengan serius, saya hanya butuh bantuanmu setiap saat, dan saya merasa sangat malu karena Anda banyak membantu saya. Tama menatapnya dan berkata sambil tersenyum, jangan minta maaf, bagaimanapun juga, saya selalu menemukanmu untuk meminta bantuan. Nanako tertegun sejenak, lalu tersenyum manis, memiringkan kepalanya, dan berkata, sepertinya begitu. Pertama kali Anda menyelamatkanku adalah di rumah di Kyoto, dan hari itu salju turun dengan lebat. Mengatakan bahwa dia berhenti, menatap dedaunan yang tertiup angin, berbalik ke Tama, dan bertanya padanya, Tuan Renza, apakah saya terlihat baik? Tama menjawab tanpa ragu-ragu, tentu saja, kamu terlihat baik. Nanako bertanya lagi, jika saya memakai pakaian ini, apakah akan terlihat sedikit tidak konsisten di tempat seperti ini? Tama memikirkannya. Setelah memikirkannya, dia tersenyum, saya tidak berpikir ada konflik, tapi itu sedikit campuran dan kecocokan. Nanako mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya jarang memakai kimono untuk pergi keluar, dan hanya ada satu situasi, saya akan keluar dengan mengenakan kimono. Tama bertanya padanya dengan rasa ingin tahu, apa situasi spesifiknya? Nanako tersenyum misterius. Lalu dia mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan tatapan penuh kerinduan, Tuan Renza, saya telah membayangkan 4 macam gambar bertemu denganmu. Di antara mereka, yang paling aku nantikan adalah bisa berjalan denganmu di salju pada malam bersalju di Kyoto. Untungnya, keinginan ini terpenuhi tahun lalu. Tama bertanya lagi, lalu bagaimana dengan 3 lainnya? 3 lainnya. Nanako mengagumi pepohonan di New York pada malam hari dan menghela nafas. Yang kedua adalah saat bunga sakura di Taman Hirosaki sedang bermekaran, mengenakan kimono berjalan di bawah pohon sakura bersamamu. Tapi sayang sekali bunga sakura mekar di bulan Maret, paling lambat April, dan sekarang sudah berlalu. Tama tidak tahu apa yang terjadi padanya, dan kemudian dia berkata, tidak masalah. Kamu melewatkan tahun ini tapi masih ada tahun depan. Setelah berbicara, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Namun, sudah terlambat untuk menyadari kesalahan saat ini. Ketika Nanako mendengar kata-katanya, dia berbalik untuk menatapnya dengan penuh semangat, dan bertanya dengan mata terbelalak, Tuan Renza, apakah Anda benar-benar bersedia menemani saya menikmati bunga sakura tahun depan? Tama mengangguk tanpa sadar ketika dia melihat ekspresi antisipasinya. Ya. Nanako sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan lagi, dan berkata dengan antisipasi, itu keren. Saya pasti akan menunjukkan bunga sakura terbaik di Jepang. Tama melihat bahwa kata-katanya sudah dirilis. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan berkata langsung dan lugas. Apa 2 lainnya? Saya akan mencoba membantumu mencapainya tahun depan. Benarkah? Nanako memegang lengan Tama, dengan lembut berkata, saya ingin berjalan dengan Tuan Renza di pantai selatan Hunan di tengah musim panas, dan kemudian menikmati dedaunan musim gugur Hokkaido bersama Tuan Renza.
Tama mau tak mau bertanya padanya sambil tersenyum. Malam salju musim dingin, bunga sakura di musim semi, tepi laut di musim panas, dan dedaunan merah di musim gugur, kan? Ya, Nanako mengangguk berat, menatapnya dengan mata besar, dan bertanya dengan antisipasi, Tuan Renza, apa tidak apa-apa? Tama bertanya padanya, mengapa semuanya ada di Jepang? Di Indonesia juga banyak tempat-tempat indah seperti pantai, lautan, pegunungan juga tersedia di Indonesia, dan selama kamu memilih waktu dan tempat yang tepat, pemandangannya mungkin tidak lebih buruk dari Jepang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.